Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Hansah binti Amr radhiyallahu anha. Hansah binti Amr radhiyallahu anha memiliki nama asli Tumadir binti Amr bin Haris. Adalah seorang penyair wanita yang cukup terkenal pada masa jahiliyah. Ketika Nabi SAW telah berada di Madinah bersama beberapa orang kaumnya dari kabilah Bani Sulaim, ia datang menghadap beliau untuk memeluk Islam. Ia mempunyai 4 orang anak lelaki yang memeluk Islam juga seperti Hansah binti Amr radhiyallahu anha dan berhijrah untuk tinggal bersama Nabi SAW di Madinah. Kemampuan Hansah melantunkan syair cukup dikagumi Rasulullah SAW. Ketika Adi bin Hatim memeluk Islam, ia mengatakan kepada Nabi SAW bahwa penyair paling ulung adalah Amr al-Qais, orang yang paling pemurah adalah Hatim bin Sa'ad, dan penunggang kuda paling pandai adalah Amr bin Ma'di Qarib. Tetapi Nabi SAW bersabda, "Wahai Ibnu Hatim, bukan mereka. Penyair paling ulung adalah Hansah binti Amr. Orang yang paling pemurah adalah Muhammad Rasulullah SAW, dan orang yang paling pandai menunggang kuda adalah Ali bin Abi Thalib." Sungguh penghargaan yang sangat tinggi terhadap Hansah, karena beliau mensejajarkan namanya dengan nama beliau sendiri dan Ali bin Abi Thalib. Sejak keislamannya, Hansah tidak hanya bersemangat dalam melanturkan syair, tetapi ia terjun dalam beberapa medan pertempuran, baik ketika bersama Rasulullah SAW ataupun setelah beliau wafat. Dengan syair-syairnya, ia membangkitkan dan membakar semangat para sahabat untuk terus berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Terkadang ketika pasukan dilanda kelelahan dan kejenuhan, ia juga melantunkan syair-syairnya sehingga mereka kembali segar dan bersemangat. Ketika terjadi perang Qadisiyah pada tahun 16 Hijriah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Hansah memotivasi anak-anaknya untuk turut serta dalam perang tersebut. Keahliannya bersyair digunakannya untuk mempengaruhi dan memberikan semangat jihad pada anak-anaknya. Diingatkannya tentang kemuliaan berjuang di jalan Allah, keteguhan ayah dan paman-pamannya dalam membela agama Allah. Sampai akhirnya ia berkata, "Jika besok kalian bangun dalam keadaan sehat, berjihadlah kalian dengan penuh keberanian dan dengan mengharap pertolongan Allah. Majulah dengan semangat juang yang tinggi dan masuklah dalam pertempuran. Lawanlah para pemimpin orang-orang kafir itu. Insya Allah kalian akan masuk surga dengan penuh kemuliaan dan kehormatan." Ucapannya tersebut dirangkaikannya dalam sebuah rangkaian syair yang sangat indah dan amat membengkas di hati putra-putranya, sehingga semangat mereka begitu menggelora untuk segera terjun dalam pertempuran tersebut. Keesokan harinya mereka berempat berjuang dengan perkasa melawan pasukan Persia. Mereka bertempur sambil membaca syair-syair ibunya, sampai akhirnya satu persatu mereka menemui syahidnya. Ketika berita ini disampaikan kepada Hansah, sang ibu yang kehilangan 4 putranya tersebut sama sekali tidak bersedih. Justru ia bersyukur dan berkata, "Alhamdulillah, segala pujian hanya kepada Allah yang telah memuliakan aku dengan menjadikan anak-anakku sebagai syuhada. Semoga dengan syahidnya mereka dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah, dan aku berharap dengan rahmatnya agar bisa dikumpulkan dengan mereka di surganya." Setelah hidup menyendiri, Hansah tetap mengabdikan dirinya membakar semangat kaum muslimin dengan syair-syairnya. Umar sangat menghargai dan selalu memberi santunan kepada Hansah sebagaimana dahulu Rasulullah SAW melakukannya. Tidak lama setelah Utsman bin Affan menggantikan Umar, Hansah wafat di sebuah perkampungan Badui, yakni pada tahun 24 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.